Muhammad istrinya berapa, Bang? Ada yang mengatakan 11, 9, 13. Nah, berarti dia berlawanan dengan yang dia suruh sendiri. Itu kamu baca dari dalil mana? Ini dari pengajaran para rasul. Ntar saya gede. Nih. Jadi kalau orang ngaku nabi tanpa melakukan apa yang diajarkan, maka dia adalah nabi palsu. Tolak ukur dari kitab lu ajarkan untuk Islam gimana ceritanya? Oke, baik. Ya, berarti kami tidak mengakui Muhammad itu nabi karena dia nabi palsu, Bang. Ya kan memang, kan kalian umat kafir kan. Meski Anda tidak tahu, kami tahu kalian kafir. Nggak usah dipamer kali. Sekarang kami dia nabi palsu, Bang, karena tidak melakukan apa kalian yang kan kafir, saudaraku. Jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja kalian ingkari. Gimana mau terima Nabi Muhammad? Dia ngajarin tapi tidak melakukan yang diajarkan. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Matius 23 nomor 1, nomor 2. Apa kata Yesus? Orang Farisi, ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka, tapi dengarkan apa yang mereka katakan. Tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka. Diam. Oh, berarti jangan diikuti perbuatan Muhammad ya? Diam. Sebab jadi Muhammadnya jangan diikuti. Tadi kan orang gila ini mah. Saya membicarakan dalilmu. Kok Nabi Muhammad? Ahli Taurat itu Nabi Muhammad. Ya, Muhammad tidak melakukan yang diajarkan. Orang Farisi itu Nabi Muhammad rupanya. Hah? Diskusi itu pakai otak, kalau nggak bisa dibawa. Karena materi saya berat. Nah, dia ini tidak sesuai ucapan dengan ini berat ini materi saya berat. Jangan kau mengikuti perbuatan mereka, karena mereka hanya mengatakan tapi mereka tidak mempraktekkan. Itu. Nah, saudara, coba Anda lihat dalam perilaku kehidupan saudara sebagai Kristen, apa yang Anda lakukan dari hukum Musa? Apa yang Anda lakukan dari hukum Musa? Hari ini, hari Minggu, apa yang kalian lakukan? Hari Minggu ini apa yang kalian lakukan? Ayo, coba telaah diri kalian dulu. Telaah diri kalian. Apakah kalian memegang terjemahan Taurat? Megang. Apakah kalian mempraktekkan? Tidak. Apa kata Yesus? Jangan kau mengikuti orang yang cuma bicara doang tapi tidak mempraktekkan. Hari Minggu ini apa yang kalian praktekkan sekaitan dengan hukum Musa? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak ada kan? Apa yang kamu praktekkan hari ini sekaitan dengan hukum Musa? Orang Farisi dan ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perkataan mereka, sebab mereka hanya berbicara tentang Taurat, tapi mereka tidak mengerjakan. Kristen berbicara Taurat enggak? Bicara Kristen itu bicara Taurat, wah paling kenceng kali. Mereka mempraktikkan enggak? Mereka mempraktikkan enggak Taurat itu? Apa yang mereka lakukan hari ini, hari Minggu ini, kira-kira sekaitan dengan Taurat Musa? Apa? Colokan sendiri, cium sendiri, itulah yang mereka lakukan. Oke, silakan yang punya ilmu, yang kalau hanya ngomong-ngomong doang mau bertengkar, jangan di sini. Ajak istrimu bertengkar di rumah, jangan di sini. Selamat siang Bang Suma, apa kabar? Selamat siang saudaraku. Iya, siang juga. Bang Suma tadi mengatakan bahwa diajarkan boleh sampai 4. Itu di mana Bang Suma datanya? Al-Quran. Surah berapa? Saya tidak tahu surah berapa. Lupa saya. Tadi katanya kau tahu, kau sekarang bertanya gimana sih? Gimana ini teman-teman? Bang Suma membawa narasi itu. Ya Anda yang membawa barusan teman-teman, bukan saya. Gimana ini? Ada. Memang ada. Tapi kan Anda yang bawa. Lupa saya, Bang. Oh, ada. Saya sudah ingat. Astagfirullahaladzim. Lukas 18 nomor 29 30. Lukas, saudara, Anda bilang Al-Quran loh.
itu masih kecil, cuman 4 doang. Kita mau yang banyak, yang tak terbatas gitu loh. Kalau di Islam kan cuman Kalau di kita 4. nggak ada, saudara. Di Alkitab nggak ada. Lukas 18 nomor 29 30. Itu mah kecil. 4 itu aduh, nggak, aku belum puas kalau cuma 4. Nggak ada tuh, nggak ada. Baca Lukas 18 29 30. Aku nggak ada. Inilah kalau jemaat. Kelas jemaat mah begini. Anda gimana sih, tadi bilang di Al-Quran ada. Sekarang Al-Quran ada itu masih Alkitab. kecil, dia cuma 4 doang. Sementara kalian kan bukunya yang benar. banyak kan gitu. Sampai kalian bikin pabrik kondom kan ya. Nanti ada mesin ATM kondom katanya. Benar nggak? Saking nggak puasnya bikin alat-alat kontrasepsi kayak apa gitu ya kan ya. Padahal udah dikasih kebebasan. Apa katanya? Bebas mau berapa aja, lipat kali ganda saat ini juga. Wah, keren kali. Gimana? Mau bahas yang 4 atau yang tak terbatas? Mana yang lebih keren? Sudah Anda bilang di Alkitab ada kan? Lukas Oke. 18 Bunyi nomor aja, 29 nomor Lukas 30. 18. Sebentar. Bro Sumpa, Ya. bagaimana kita bahas Al-Baqarah 87 bro? Lukas 18. Tidak usah dulu terlalu Islam kan- tinggi bahasa Al-Quran. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Lukas berapa? Lukas 18 nomor 29 30. Kan Islam kan bangga dengan kata Waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal, kawan. Saya baca ya. Maaf Kata ya, Yesus maaf. kepada mereka, aku berkata kepadamu, Hmm. sesungguhnya setiap orang yang Setiap karena orang. kerajaan Allah Mm-mm. meninggalkan rumahnya, Ya, istrinya, istrinya, atau saudara-saudaranya, orang tuanya, orang tuanya, atau anak-anaknya saudaranya, ya, akan menerima akan menerima kembali lipat ganda. ganda pada masa kapan? ini Pada saat juga. mana? Pada Dan saat mana? pada zaman yang akan datang, dia Pintar. akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal, Pak Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan saya, berdasarkan dalil itu, akan mendapatkan istri berlipat ganda, itu jumlahnya berapa? Hidup kekal. Masalah generasi saat Kalau ini juga Anda bawa, itu dapat istri Anda berapa? bawa Aku kepada tanya dulu. istri, sebentar. Dapat Anda istri bawa berapa? kepada istri. Nggak ada. Dapat istri berapa? Hah? Kalau Nggak Anda ada. bawa kepada istri, itu Anda akan bertentangan dengan Bertentangan dengan Paulus. ayat yang lain. Yang mana? Coba dalilnya mana? Mana dalilnya? Di situ kan Ya di mana? di Dapat yang lainnya mana? Kejadian Cukup 2 satu istri. ayat 24. Sebab apa hubungannya? seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya Allah, dan ya. ibunya dan dengan bersatu istrinya. dengan istrinya. Istrinya, kalau istrinya Sehingga 100? keduanya menjadi satu. Kalau istrinya jadi 100, iya, Matius bersatu dengan 100 19. istri. Ayat 5. Berarti Saudara, satu istri saja. jujur Berarti aja yang dimaksud dulu, di sana nggak usah bawa dalil hidup yang lain. kekal. Jangan Nah, bawa sekarang dalil lain Anda dulu. di Al-Quran Jangan bawa Anda dalil bilang lain 4. dulu. Di situ dulu selesaikan. Anda Apakah bilang betul 4, kan? ketika menjadi pengikut Yesus loh, bukan pentuhan Yesus. Jangan Anda kegeeran. Ketika menjadi pengikut Yesus menjanjikan istri lipat ganda, betul? Enggak demikian. Lalu, Hidup yang kekal, hidup yang kekal. Itu hidup yang melebihi- itu nanti di zaman akan datang. Pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Zaman sekarang bagaimana? Itu nanti hidup kekal. Zaman sekarang gimana? Zaman sekarang gimana? Itu melebihi itu. Zaman sekarang gimana? Jangan bantah dalil, Zaman saya sudah sekarang tunjukkan datanya. lipat ganda apa saja? Tunggu. Zaman sekarang lipat ganda apa saja? Itu di Matius 19 ayat 5. Jangan kau lebih pintar dari Bibelmu sampai kau akal-akali, jangan. Inilah celakanya kalau Bible lebih pintar orangnya daripada isi Bibelnya.
Kenapa? Ini kan orang-orang yang menulis nih, orang yang tahun 2000 tahun yang lalu hidup. Anda sekarang modern, makanya Anda lebih pintar. Lebih pintar kumur-kumur daripada pengarang Bible. Sekarang begini saudaraku, jujur aja dulu. Coba sebutkan, coba sebutkan apa saja item apa saja yang diperoleh berlipat ganda ketika menjadi pengikut Yesus. Satu, Jangan di-mute lah bro. saudara, item-item apa saja yang diperoleh berlipat ganda Bang ketika Zuma. menjadi pengikut Yesus? Satu, Bang Suma, di situ Satu. kan hidup kekal Satu. itu lebih mahal dari semuanya, Kristen betul-betul penipu. lebih mahal dari punya rumah berlipat Wajarlah ganda. wajarlah Al-Quran saya mengatakan innalladzina kafaru bin ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wajar. Di sana ada Wajarlah hidup kekal, kata ada Quran ada saya, hidup kekal. orang-orang musyrik, orang-orang Coba bahas musyrik Al-Baqarah yang 87. beriman tidak ada Tuhan, yang beriman ada Tuhan dan juga beriman ada Tuhan jadi manusia, itu Turunkan kekal di kita. neraka. Karena jangankan ayat suci Al-Quran terjemahannya, Bible aja kalian pelintir. Wajarlah Al-Quran memberikan legitimasi kepada kalian penghuni neraka kekal. Wajarlah Yesus mengusir kalian kelak. Wajar. Ternyata memang kalian itu penyesat memang. Saya ulang lagi, saya kasih kesempatan lagi. Ini Sumset ini ngapain dia? Bang Suma, Anda kenapa Sumset? Siapa yang mau ajak Anda diskusi? Saya terapi dulu si Rames ini. Anda diam dulu. Sepaten. Si Rames dulu saya terapi, habis itu giliran Anda. Itu zaman sekarang yang saya tanya. Zaman sekarang yang saya tanya. Barang siapa yang menjadi pengikutku, barang siapa yang meninggalkan istrinya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini atau masa nanti? Masa ini atau masa nanti? Ini yang diterangkan Al-Quran. Kul ya ayyuhal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Saya di mute ini, enggak ini diskusinya. Anda turun. Ini bukan gereja. Kalau Anda ingin membodohi diri Anda sendiri, lebih baik di bawah. Ya kan saya Ini baca diskusi data untuk yang mencerdaskan Anda Anda. kasih. Saya yang baca data, Anda pelintir. Kok saya pelintir? Sekarang saya tanya sama saudara, apakah di situ ada tertulis pada saat ini, pada masa ini? Ada atau tidak ada? Saya baca lagi datanya. biar Baca Anda lagi, tahu. silakan. Baca nomor 30-nya langsung, nomor 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, ingat, ada rumah di sana, istrinya, Ada rumah di sana. Ada apa lagi? ada istri, Ada istri. Nah, atau terus saudaranya, ingat saudara ya, saudara. Terus orang tuanya, ada orang tua tuanya. Orang tuanya juga. juga. Atau anak-anaknya Anaknya juga. akan Terus? menerima kembali, Akan menerima kembali. pada masa ini juga. Lipat ganda. Pertanyaan pada saya, saat ini juga zaman kan? yang akan datang ia menerima hidup yang Ya, kekal. kita bahas masa ini dulu. Masa akan datangnya itu kan masih belum datang nih. Masa ini dulu. Masa ini dulu apa saja yang didapatkan? Item apa saja? 1, rumah. 2, Masa ini yang didapatkan lebih mahal dari punya rumah, yaitu damai sejahtera. masa orang Damai lagi dia. hulu. Aduh, Pak. Karena tidak mungkin dia mendapat rumah lipat ganda. Gak mungkin dia punya saudara lipat ganda dan gak Qul mungkin ya juga ayyuhal kafirun. apalagi orang tua Udah. lipat ganda. Nggak Udah, kau mungkin. orang gila kau. Kau penyesat. Kau itu penyesat.
Kata penyesat, ke gereja, atau kau ke pasar beli kemangi, tinggal kau pilih. Jangan kau naik dengan niatan, dengan semangat tipu-tipu, jangan. Masih banyak saudara saya Kristen yang mau waras, masih banyak saudara saya Kristen yang mencintai kebenaran, masih banyak saudara Kristen saya itu yang mau belajar, masih banyak saudara Kristen saya yang mencari kebenaran, masih banyak saudara Kristen saya yang penasaran tentang Bible, masih banyak saudara Kristen saya yang bertanya-tanya tentang kebenaran agamanya, masih banyak saudara Kristen saya yang menyadari ternyata saya Kristen hanya karena keturunan. Jangan kau halangi mereka, jangan kau halangi mereka untuk datang kepada Allah. Jangan kau bengkokkan ajaran yang benar itu. Jangan. Ini saatnya kita jujur mengakui kebenaran itu kebenaran, kesalahan itu kesalahan. Jangan ego terhadap keyakinan yang tidak berdasar terhadap kebenaran. Ingat sekali lagi, firman Tuhan itu kudu lebih pintar daripada manusia. Itu firman Tuhan. Tapi kalau ada buku dibilang firman Tuhan tapi lebih pintar manusianya daripada bukunya, terbukti tadi. Kalau kita mau menganalogikan orang tadi itu, seakan-akan dia mengatakan, bodoh kali kitabku ini, kitab paling bodoh ini. Kenapa kau tertulis begitu? Kau bikin malu aku, sampai aku harus melilit lidahku. Kau ini kitab bodoh kau ini. Kenapa kau begitu berbunyi? Jangan kau berbunyi begitu, hei kitab bodoh, jangan. Akhirnya dia pelintir. Kenapa? Karena sejatinya dia lebih pintar dari kitabnya. Dengan kata lain, tulisan yang ada di kitabnya itu bukan firman Tuhan. Karena tidak mungkin manusia lebih pintar dari Tuhan. Sederhana bukan? Sederhana. Oke, lanjut. Masih adakah? Ya, Bang Pro, Muslim apa Kristen Bang Pro? Monitor. Ini aja Kristen sejati dulu lah. Si Juma ini barusan jual obat dia, nggak laku obatnya. Santai ya. Silakan. Gimana Bang Juma? Kita mau bahas apa ini? Itu tadi barusan Yesus Apa mengajarkan pengikutnya untuk memiliki istri berlipat ganda. Siapa bilang? Datanya mana Bang? Datanya dulu. Ini Kristen sejati atau Lah sejati? iya, harus berdata kamu. Kalau cuma congor nggak laku Bang. Itu namanya jual obat. Jadi tadi kamu nggak dengar? Loh, di mana datanya? Buka dong. Nggak, saya tanya. Jadi tadi kamu nggak dengar? Loh, nggak dengar di mana? Aku aja baru naik ini. Oh, baru naik. Yaudah. Baca Gitu Lukas. kamu gimana sih? Baca ini jualan Baca. obat nggak laku Bang, nggak ada data. Nah, baca Lukas 18 nomor 7. Kau baca lah di situ. Kamu yang baca. Aku Ini kan nggak tanda-tanda. berhadapan dengan device. Aku cuma satu. Ini tanda-tanda Coba, katanya coba, Kristen tunggu dulu. sejati. Kristen Tunggu, sejati sabar tapi dulu tidak tahu kamu. Bibelnya. Tunggu. Aku Kristen buka sejati dulu. nggak tahu Coba, Bibelnya. mana device satu? Masalah Iya, si Juma ini penafsiran liar aja deh ini, nggak jelas. Ini liar Aduh, lagi. mana device-nya satu? Tunggu, sabar dulu. Liar. Dengan saya kau cuma Kristen. Sedikit liar. Sabar dulu. Aku kan nggak di depan ini. Di depan apa? Di depan hotel. Sedikit Ngeyel liar. aja kamu kok di depan hotel jadinya. Sedikit liar. Cuma penakut. Sedikit liar. Cari-cari kau kemana aja kamu. Ayat berapa tadi Juma? Nggak ngerti Bibelnya, Masya Allah. Ayat berapa? Ayolah kau sebut. Saya baca. 29. Lukas berapa tadi? Mas orang kedua. Loh, ditanya kok. Ayolah, berapa tadi? Lukas lagi. 18. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lukas 18. Ayat berapa? Nggak tahu juga nomornya. Loh kak, kamu yang bilang gimana? Ganti namamu itu. Jangan kamu tertawa, kamu Miftah, diam aja Jangan kamu. Kristen sejati kawan. Ayolah Juma, kamu ngomong aja. Penyesat Orang mau sejati cari kok aja. kamu. Lagi ayolah. 29 dan 30. 29. Tanya lagi kitab apa biar saya jawab. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang
yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga dan sama Masa itu atau masa yang ini akan datang. atau Ia ini? akan menerima hidup yang Kristen kekal. sejati. Loh, Masa di ini apa sini masa cuma itu? tidak ada berbicara tentang diajak beristri lagi. Kamu jangan ngeyel kamu. Aduh, ini namanya kamu nafsir liar. Aduh, cuma kamu itu cerdas dikit kamu. Kamu nggak ngerti konteks. Kamu cuma mencomot ayat. Gimana kamu ini cuma? Oke. Menurut Yesus kepada pengikutnya, ketika dia oleh karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya, akan mendapatkan lipat kali ganda apa? Loh, itu berbicara tentang apa di sana? Ya, Keberkahan, bukan berbicara tentang dapat istri. Jangan kamu samakan. Aduh, Juma inilah makanya kamu 11-12 dengan si Chan ini. Masih mending si Mifta ini. Keberkahan Kita masih saja. cerdas dari kamu. Gimana sih kamu ini? Allah ya Karim. Saya lu Juma. Saya yang baca dari Ini kata Yesus kepada mereka. Kutanya dulu sama saudara sebelum kita lanjut. Buka mute-nya. Mereka di sini siapa? tunggu dulu. Mereka Juma. di sini siapa? Ya orang-orang, contohlah saya lah. Kenapa kamu? Jangan Kan mereka. Jangan sembarangan. Setiap orang. Ini kan Jangan setiap orang. sembarangan. Sesungguhnya setiap orang. Jangan Karena kerajaan Allah sembarangan. meninggalkan rumahnya. Apakah saya harus meninggalkan rumah, harus beristri? Matius 7, Jangan kamu nilai dengan nomor dirimu 6. Juma yang dikit-dikit mau beristri teman. Matius Jangan 7 gitu. nomor 6. Ini namanya Jangan kau penafsiran melemparkan liar barang-barang kamu. kudus kepada anjing. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Jangan kau merasa Loh, itu artinya apa Juma? Apa artinya itu? Artinya jangan kau lemparkan kamu, aku Taurat. tanya, kok harus kau jawab? Lemparkan Taurat. Jangan kau lemparkan Taurat kepada non Yahudi. Jangan. Itu maksudnya. Barang kudus itu adalah Taurat. Barang kudus itu adalah sinagoge. Salah. Tidak boleh orang-orang non Yahudi masuk ke tempat kudus. Inilah namanya. Kutanya dulu samamu. Kan menafsir liar kamu Juma. Ini pertanyaan yang terakhir buat kamu. Kalau kamu tidak jujur, Anda boleh dibawa beli cemangi, urut ucokmu. Sekarang saya tanya samamu. Sebutkan apa saja yang Jangan kemana-mana kamu. Sebutkan Satu masalah Juma. biar kau tahu diri. Ini bukan kalau kau- diskusi. Biar kau tahu diri. Satu bahwa yang tema dimaksud- Juma. Saudara, Ya, jangan- ya udah turunkan di bawah teman-teman. Satu tema saja. Turun. Anda di bawah. Dengarkan ya saudara-saudaraku ya, dengarkan saudaraku Kristen. Anda mulai hari ini harus percaya diri dan harus tahu diri. Ada enggak di antara kalian yang bisa menyebutkan barang-barang kudus apa saja milik orang Yahudi? 1, 2, 3. Mana Kristennya di sini yang mana? Meninggal Bang Juma, meninggal. Oh, meninggal. Adinda Sal. Udah diam dulu kau. Cumi yang dikasih roh, diam dulu. Ya Bang Juma gimana? Dinda Sal. Coba adik ini sebagai mantan Kristen, sebutkan benda-benda atau barang-barang kudus milik Yahudi itu apa aja? Barang-barang kudus milik Yahudi nggak ada Bang Iya. Juma diikuti orang Kristen. Enggak, maksudnya barang-barang kudus mereka itu apa aja? Barang-barang kudus. Ya. Tabut Contohnya itu perjanjian, tabut yang di perjanjian. dalamnya berisi Terus apa lagi Dinda? tongkat Harun, Ya, tabut perjanjian itu mana, baru ya, tentang tongkat. larang-larangan kan 10 hukum Dua Taurat. batu. Itu nggak ada Diam diikuti dulu, Bang Juma. Cumi, turunkan siapa yang naikkan ini? Turunkan orang yang tak berakal, turunkan aja. Iya, Taurat, tabut perjanjian. Taurat, tabut perjanjian, Gitu. kaki Dian, termasuk nggak? Ya kan, terus sinagoge, termasuk nggak sinagoge? Termasuk Bang Juma, termasuk. Termasuk. Tapi itu nggak ada diajarkan Bang Juma. Nah, pertanyaan saya bukan ke situ. Barang-barang ini boleh nggak dikasih kepada Romawi Yunani? Nggak boleh. Boleh nggak orang-orang Kristen miliki benda-benda ini? Nggak boleh sepengetahuan aku Bang Juma. Boleh nggak orang Kristen masuk ke sinagoge? Nggak boleh. Boleh nggak orang Kristen merusak upacara peribadatan orang Yahudi? Nggak boleh. Boleh nggak orang Kristen ini masuk kemudian ketika orang Yahudi sedang menyembah Elohim di tengah-tengah mereka?
Tak boleh. Berarti jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing. Yang dimaksud di situ siapa? Kedua Bani Israel. Nah, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Yang dimaksud di situ siapa? Kepada orang Kristen. Jadi ini keanehan muncul di Indonesia karena ucapan Yesus untuk Yahudi yang sejatinya larangan Yahudi untuk melemparkan ajaran mereka kepada orang Kristen. Di Indonesia orang Kristen seakan-akan jangan kau lemparkan ajaran Kristen ke orang Islam. Orang yang lemah akal bisa ditipu sama mereka. Padahal itu ucapan Yesus untuk Yahudi, agar Yahudi tidak memberikan barang kudus mereka kepada Kristen. Makanya saya tadi bertanya di dalam Lukas 18 nomor 29 itu, kata Yesus kepada mereka, mereka ini siapa? Oh, kami pret. Kami katanya Kristen katanya. Matamu robek. Mana ada? Itu ucapan Yesus kepada Yahudi, Bani Israel, bukan kepada kalian yang dianggap sebagai A dan dianggap sebagai B. Aku berkata kepada kamu Bani Israel, bukan kepada pemakan A dan pemakan B, bukan. Sesungguhnya setiap orang yang dimaksud di situ adalah Bani Israel. Karena kerajaan Elohim, mana ada kalian ke kerajaan Elohim? Kerajaan Theos, iya. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Si penyesat tadi mengatakan pada masa itu. Memang dia harus melintir. Itu yang Al-Quran katakan itu. Itu yang Al-Quran katakan. Jadi ketika menjadi pengikut Yesus dan meninggalkan itu semua, maka mereka akan mendapatkan lipat ganda apa saja? Satu, rumah, ya kan? Masya Allah, menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan rumah berlipat ganda. Kedua, ini yang bahaya ini yang bikin sakit hati orang Kristen ini. Bang Suma, boleh saya berargumen dikit bang? Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Sedikit lagi. Ini yang bikin sakit hati orang Kristen ini. Ketika menjadi pengikut Yesus dan meninggalkan istrinya yang tidak mau menjadi pengikut Yesus, maka akan memperoleh lipat kali ganda istri. Itu dalil. Itu dalil. Lalu kemudian mendapatkan saudara. Kalau menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan banyak saudara, akan mendapatkan banyak orang tua, akan mendapatkan banyak anak-anak, dan yang paling sadis di sini mendapatkan banyak istri. Istri kalau istri diapain istri? Diapain? Dijadikan kalung. Jadikan kalung perhiasan. Jadi Yesus itu tidak pernah membatasi jumlah istri kepada orang Yahudi, karena memang tidak ada perintah kepada orang-orang Bani Israel untuk membatasi istri. Nabi Muhammad SAW, manusia mulia inilah yang membatasi istri menjadi maksimal 4 kalau sanggup, tapi kalau tidak sanggup fawahidah cukup 1. Subhanallah. Bang Zuma, aku boleh izin Bang Zuma, disclaimer yang tadi Bang Zuma. Boleh, silakan. Nah, misalnya ini sampai viral ya, maafkan aku ya mama bapakku, aku tadi bukan bermaksud itu, tapi memang itu datanya gitu. Kalaupun memang nanti viral ini, aku minta maaf ya, karena di rumah kan aku nggak debat Bang Zuma gitu. Disclaimer ya, aku udah minta maaf, bukan aku nambah-nambahin, memang gitu datanya gitu. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi dalil, silakan. Ada yang mau menanggapi dalil itu, boleh, silakan. Gini Bang Zuma, saya nanggapi dulu perkataannya Bang Zuma. Dari mana ini saudara, Katolik, Protestan? Protestan. Ya, oke, lanjut. Kita semua emang menyembah orang Israel punya Allah, makanya kita dompleng sama Israel. Jadi apa-apa itu Israel Bang gitu. Oke, Bukan saudaraku. asal ikut. Emang Allah orang Kristen kalau Israel Bang. Yesus Oke. kan orang Israel. Baik, saudaraku, aku hargai imanmu ya. Gitu loh. Jadi- Bukan ikut-ikut. Emang Allah yang benar itu Allah yang disembah oleh orang Israel gitu loh. Oke, baik.
Saya ingin membacakan sebuah dalil kepada saudara ketika saudara mengatakan bahwa Tuhan saudara itu adalah Tuhan yang disembah oleh oleh orang Yahudi, Israel. orang Israel. Nah, Ya. kita lihat di dalam kitab saudara, Tuhan yang Anda sembah itu kan namanya Yesus, ya kan? Dan Yesus Bukan itu orang ternyata- Israel Yesus. Ah? Gimana bang? Kan Yesus kan orang Israel. Yesus kan orang Betul. Israel juga. Benar. Anda mengatakan ingin menyembah, ya kan? Ingin menyembah yang disembah oleh Bani Israel. Benar nggak? Israel. Nah, Iya, tetapi iya, betul itu. faktanya Anda justru menyembah orang Israel, orang Yahudi. Ya kan dia menyatakan diri lewat orang Israel masalahnya. Nah kan alam semesta ini Allah yang benar itu. Tuhan menyatakan diri melalui alam semesta ini. Enggak, di dalam Yesus. Yang orang Israel itu, Bang. Iya, alam semesta ini adalah pernyataan adanya Tuhan gitu loh. Tapi bisa aja orang klaim-klaim, Bang. Yang dikenal sebagai Allah yang benar itu kan Allah yang disembah oleh orang Israel. Nah, Bang. sekarang kalau saya mengatakan pencipta alam semesta ini adalah maha besar, salahkah itu? Pencipta alam semesta ini maha suci, salah enggak itu? Pencipta alam semesta ini maha kuasa, maha perkasa, salah enggak? Tapi betul nggak? Maksudmu betul nggak orangnya sama yang dimaksud orang Israel? Masalahnya di situ. Ke orang bang, ke orang pencipta alam semesta Iya. ini, pencipta alam semesta ini maha besar. Setuju nggak? Begini loh. Oh, Nggak yang bisa kan? dituju Bang Suma, Akal saudara yang ini. dituju Bang Suma sama nggak? Yang satu ini maha besar, maha kuasa, maha perkasa, maha menghidupkan, maha mematikan. Hakikat inilah yang kami sembah, karena hakikat itu cuma satu, nggak ada yang lain. Makanya kami itu tidak melihat Tuhan kami. Kalau Tuhan yang dilihat itu sudah tidak sama dengan Tuhan kami. Apakah orang Yahudi melihat Tuhan mereka? Enggak. 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, berarti tidak pernah dilihat. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan yang mengutus aku. Bukan Kau nomor tidak- ayat. Ayat itu bahasa Quran, saudaraku. Ayat itu di Al-Quran, tidak ada di Bible. Di Indonesia baru ikut-ikutan. Jadi ketika kita berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi, kami menyatakan tidak melihat dengan mata kasar kami, tapi kami melihat melalui ciptaannya. Alam semesta ini ada karena penciptanya ada. Orang Yahudi juga begitu. Berbeda dengan Kristen, seperti ajaran pagan, turun Tuhan ke bumi, separuh dewa, separuh manusia. Kalau kami umat Islam dan Bani Israel itu tidak dapat melihat Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kau lihat mukanya, wajahnya, tidak bisa kau dengar suaranya. Itulah Tuhan. Yang disebut iman itu percaya karena tidak melihat, itu iman. Kristen bukan di situ. Kristen itu percaya karena melihat, turun ke bumi jadi bayi, jadi orok, dibunuh, bangkit keluar dari kubur. Itu baru diimani, itu bukan iman, itu percaya namanya. Begitu saudaraku. Makanya Kalau nggak ada, kalian percaya bangkit dari mana? Kalau nggak Yesus bangkit, apa yang Ayo, bangkit? saya tanya itu. Apa yang bangkit? Bukan Yesus yang Tidak, bangkit keluar kalau dari nggak ada- kubur. terus siapa?
Iblis itu yang keluar dari kubur, itu iblis. Oh, penghujatan kau semua. Penghujatan ini mah. Kau baca dalilnya Matius 12:38-40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Orang jahat atau untuk orang baik? Untuk orang jahat. Pulang lagi, bangkit keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Bangkit Orang jahat. dari kematian. Bangkit dari kematian apa? Hantu, setan, iblis. Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu iblis. Dalil Yohanes 12 nomor 31. Yesaya 14 nomor 15. Jelas kok itu, Bang. Oke? Mungkin berat saudara Madohe, tetap di sini. Saya izin 10 menit ibadah, habis itu kita lanjut. Oke, saudara Madohe. Oke. Kalau Anda tidak ingin dimasukkan ke dalam kelompok orang jahat dan diusir oleh Yesus, jangan Anda percaya kepada sosok yang keluar dari kubur pada hari Minggu. Jangan. Kalau Anda tidak mau diusir Yesus, itu kesimpulan saya sementara. Habis ini saya lanjut lagi 10 menit sampai 15 menit. Silakan. Aku, dan di dalam aku ada Bapa, dan di situ juga Bang Suma tidak melihat. Dan di Yohanes 30 ayat 10, aku dan Bapa adalah satu. Di situ Bang Suma tidak melihat bahwa di situ Yesus menyatakan otoritas kealihan Yesus, bahwa di dalam Yesus ada Bapa, dan di dalam kealihan Yesus itulah yang Bang Suma tidak lihat. Bang Suma terlalu melihat Yesus itu dalam konteks kemanusiaan, tetapi Bang Suma tidak melihat Yesus dalam konteks otoritas keilahian. Betul apa yang disampaikan Bang Suma tadi, bahwa Yesus membangkitkan Lazarus, itu adalah Bapa atau tidak Allah yang membangkitkan, tetapi Bang Suma harus tahu bahwa di dalam Yesus ada Bapa. Nah, di situ ehad satu, Yesus dan Bapa adalah satu. Tidak ada nabi siapapun yang berkata seperti itu kecuali Yesus, Bang Suma. Tidak ada nabi terakhir pun yang berkata seperti itu, tetapi hanya Yesus yang mengklaim bahwa aku dan Bapa adalah satu. Di situ Bang Suma tidak jujur bahwa otoritas keilahian Yesus ada di dalam pribadi Yesus dan ada dalam pribadi Bapa. Di situ Bang Suma tidak jujur. Kebanyakan Bang Suma mencomot ayat dan memframing bahwa Kristenlah yang anti Kristus. Sebenarnya bahwa kami Kristenlah yang mengikuti Yesus, dan kami tahu bahwa keilahian Yesus adalah keilahian Bapa. Dan di situ bahwa klaim-klaim Yesus menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, mereka hanya melihat kemanusiaan Yesus sendiri. Yesus berkata bahwa sebelum ada Abraham ada, aku sudah ada. Di situ Bang Suma tidak jujur. Pernyataan siapakah itu? Tidak ada yang bisa mengklaim, tidak ada yang berkata seperti itu, dan tidak ada nabi yang berkata seperti itu, Bang Suma. Nah, di sini Bang Suma terlalu memframing kemanusiaan Yesus, tetapi Bang Suma tidak melihat otoritas keilahian Yesus itu sendiri. Silakan Bang Suma. Oke, saudara, tolong tunjukkan data kepada saya pada saat mana Yesus itu bukan manusia. Apakah pada saat dia mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dia berkata sebagai Tuhan atau dia berkata sebagai manusia? Kalau dia masih berkata sebagai manusia, tetapi Anda mengatakan dia adalah ilahi, berarti Anda antikristus. Saya tanya ulang lagi. Pada saat manusia Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, apakah Yesus di situ berkata sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Jawab. Ketika Yesus hadir di dunia, dia datang sebagai manusia. Pada saat dia berkata, Ketika pada saat dia berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, Yesus berbicara dalam konteks kuadrat ia sebagai manusia, Bang Suma. Lalu di mana ilahinya?
Di mana ilahinya Bang Suma ketika dia menyatakan suatu atau dia menyampaikan kepada orang-orang, Yesus tidak gila, hormat Bang Suma. Yesus tidak Enggak, bukan saya lah kau yang Allah. gila, bukan Yesus yang Saya gila. adalah Saudara saya yang Allah gila. yang Saya sembah tanya. Saya Tetapi tanya. perbuatan-perbuatan Saya Yesus bertanya. itu Pada adalah saat gila dia Yesus. mengatakan Bapa di Anak dalam manusia aku di dalam diberikan kuasa Bapa, untuk dia mengampuni berkata dosa. sebagai manusia. Saya tanya, terus sisi keilahiannya mana? Sampai Anda melupakan sisi kemanusiaannya. Berarti Anda antikristus. Kan udah kubilang, apapun ucapan Yesus, dia mengucapkannya sebagai manusia. Apapun ucapan Yesus, dia mengucapkan sebagai rasul utusan Tuhan. Terus Anda datang melantiknya menjadi Tuhan. Berarti Anda ini antikristus. Coba sekali lagi saya tanya, tolong tunjukkan sisi keilahian Yesus. Silakan. Oke Bang Suma, ketika Bang Suma mengklaim bahwa saya adalah antikristus, di sini saya mengatakan kepada Bang Suma bahwa kami yang mengikuti Yesus, itulah kami pengikut Yesus. Siapa yang antikristus? Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu yang dikatakan antikristus. Tolong Seperti tunjukkan Suma tidak kepada percaya saya, kepada Yesus Kristus, kalau Bang Suma Anda adalah tidak antikristus. percaya Yesus itu Saya sebagai manusia orang Kristen dengan yang mengatakan mengikuti dia Yesus adalah Kristus, Tuhan itu saya adalah pengikut. sendiri, itu Anda sudah membantah Yesus itu mutlak manusia. Tapi ketika Anda mengatakan dia Tuhan, Anda anti terhadap Yesus. Anda sadar nggak tuh? Ketika Anda melantiknya menjadi Tuhan, berarti Anda sudah anti. Anda sudah memperlihatkan sifat anti Anda terhadap Yesus. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya, yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Tanda-tanda orang yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia adalah yang menuhankan Yesus. Berarti Anda menolak dia manusia karena Anda menuhankan dia. Makanya Anda tolak dia sebagai manusia. Mulut Anda mengatakan dia manusia, tapi praktek iman dia Tuhan. Itulah bukti akurat kalau Anda antikristus. Makanya saya bertanya, tolong tunjukkan sisi keilahian Yesus sampai Anda membantah sisi kemanusiaannya. Silakan. Jadi begini Bang Suma, saya berbicara konteksnya, saya tidak membantah bahwa Yesus adalah manusia. Karena apa? Yesus lahir dari rahim Bunda Maria. Tetapi di situ Bang Suma tidak jujur ketika Allah itu mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar gembira bahwa engkau akan melahirkan anak dan beri nama dia Yesus Kristus. Anak Dan Bang Tuhan Suma atau tidak anak jujur manusia? bahwa Yesus Kristus, Anak Tuhan atau anak manusia? Anak Tuhan di situ atau Bang anak Suma manusia? tidak jujur. Saya Bahwa sudah di situ jujur, Bang Suma malah saya tidak jujur bertanya, bahwa Yesus Kristus itu datang dari surga. Anak itu sebagai bapak atau anak itu sebagai manusia? Ketika malaikat Gabriel datang diutus oleh Allah menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria tentang melahirkannya seorang bapak atau seorang anak. Seorang anak. Seorang anak berarti dia bukan Tuhan. Di situ sebenarnya Bang Suma harus keilahian tahu bahwa Yesus datang itu dari surga, bukan datang dari dunia. Datang karena dari langit, Allah itu bukan sendiri, dari surga. Bapa itu sendiri Datang dari langit. mengutus malaikat Gabriel. Iya, Malaikat Gabriel tahu, ngerti, menyampaikan paham kabar gembira, Bang Suma. saya paham. Jangan celoteh kosong. Sekarang sisi keilahian Yesus yang Anda buat sebagai bahan untuk menolak sisi kemanusiaannya apa? Mana coba? Saya sudah bilang Bang Suma, di sini saya tidak bicara tentang menolak atau menerima. Anda menolaknya karena Anda melantiknya menjadi Tuhan. Dalam sisi kemanusiaannya Yesus, karena Berarti dia Anda lahir dari antikristus. Bunda Maria, Anda Bunda Maria, antikristus. bahwa dia adalah manusia. Anda antikristus. Tetapi Allah itu. Coba tunjukkan di mana dalilnya Bapak berfirman kepada Gabriel kalau Bapak akan turun ke bumi menjadi anak. Di mana itu? Di mana dalilnya Bapak turun ke bumi mengosongkan dirinya menjadi anak? Itu tertulis di mana? Ayo. Nah, sebenarnya saya tidak perlu lagi berbicara tentang dalil kepada Bang Suma. Bang Suma sudah tahu dalil
adalah di situ Bang Suma tidak jujur. Di situ Bang Juma tidak jujur bahwa Yesus itu adalah datang dari surga. Kenapa saya bilang Yesus datang dari surga? Karena ia diutus langsung oleh Allah. Saudara, yang datang dari surga itu otomatis Tuhan nggak? Yang datang dari surga itu otomatis Tuhan gitu, tanpa menggunakan akal gitu. Saking rendahnya Bible Anda sampai Anda harus mengakal-akalinya gitu. Di mana bahwa yang dari surga itu pasti Tuhan? 1 Korintus 15:48. Makhluk surga, Jelas-jelas. makhluk surga sama seperti Yesus surga. Makhluk yang berasal dari surga selain Yesus. Hah? Ada berapa? Di situ 1 Korintus 15 khusus disampaikan oleh malaikat Gabriel. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Ada berapa makhluk yang datang dari surga yang sama seperti Yesus? Mereka Tuhan semua gitu? Di situ Bang Suma di tidak situ jujur. di batas kota ini Bang Suma tidak jujur ketika Yesus itu datang dari surga. Betul-betul ia diutus oleh Bapa kepada malaikat diutus. menyampaikan Anda mengatakan kabar gembira. diutus. Hei, Tidak ada satu diutus. nabi pun. Tidak ada satu nabi pun. Harusnya Anda mengatakan tidak ada Tuhan pun. Tidak ada satu Tuhan pun selain Yesus yang diutus. Harusnya Anda begitu, kok nabi levelnya. Nabi dong. Makanya Saudaraku, tidak ada yang seperti Yesus. Nah itu tadi 1 Korintus 15:48 Dan itu otak apa? kita masih waras. Kenapa kita tidak menyembah Musa? 1 Korintus 15:48 Anda baca. Anda baca. 1 Korintus 15:48 Anda baca. 1 Yohanes 3 nomor 2 Anda baca. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Anda itu antikristus. Anda memaksakan makhluk Tuhan sebagai Tuhan. Padahal makhluk Tuhan ini itu adalah manusia. Siapakah antikristus itu? Ya Kristen. Apa buktinya Kristen itu antikristus? Di gereja mereka menyembah manusia. Kenapa mereka menyembah manusia? Karena mereka menolak kemanusiaannya. Mereka mengatakan ketuhanannya. Padahal begitu ditanya, mana sisi ketuhanannya? Nggak ada. Ternyata sisi ketuhanannya, dia dilahirkan manusia karena dia berasal dari surga. Anda lupa 1 Korintus 15:48, makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Ada berapa makhluk yang berasal dari surga? Banyak. Mana dalilnya? 1 Korintus 15:48. Antikristus kalau berbicara memang jauh dari isi Bibelnya. Kenapa? Karena antikristus itu lebih pintar daripada Bibel. Bibel kalah pintar. Bibelnya hanya mengatakan makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Itu Bibel. Tapi karena Bibel ini masih perlu diajarkan, maka Kristen tampil untuk mengupdate pengetahuan Bibel. Harusnya Bibel ini mengikuti ente, saudaraku Yosi. Lembaga Bibel Indonesia harus merubah kemudian 1 Korintus 15:48 ini. Karena ternyata Paulus kalah pintar daripada Yosi. Yosi lebih pintar. 1 Korintus ketinggalan zaman. Kamu Suma. 1 Korintus mengatakan makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus. Makhluk surgawi yang dia katakan di situ bahwa mereka tidak punya kuasa seperti makhluk surgawi, yaitu Yesus Kristus yang punya kuasa. Orang manusia diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Siapa anak manusia yang diberi kuasa bangsa Yesus? Anak manusia sebagai anak manusia dia manusia untuk mengampuni dosa bangsa. Itu keilahian Yesus Kristus. Ketika dia mengatakan tidak ada nabi yang bisa mengklaim. Ketika saudara mengatakan tidak ada nabi, berarti dia nabi. Ketika saudara mengatakan tidak ada manusia, berarti dia manusia. Ketika Anda mengatakan tidak ada utusan, berarti dia utusan.
Harusnya Anda berkata tidak ada Tuhan yang turun ke bumi, netek sama wanita dewasa. Itu baru paten, karena hanya Tuhan Anda yang mengalami itu. Kalau nabi-nabi mengalami, kalau Tuhan tidak mengalami. Harusnya Anda mengatakan satu-satunya Tuhan yang turun ke bumi dibunuh makhluknya hanya Tuhanmu. Gitu baru betul. Makanya saya bilang kenapa Bang Suma adalah antikristus, karena Bang Suma tidak percaya kepada Yesus Kristus satu, dan yang kedua Bang Suma sudah membatasi kuasa Bapa itu sendiri atau Nenekmu kiper. Pertanyaan Kenapa saya kalau kepada Allah itu saudara. turun ke dunia, Bang Suma Pertanyaan membatasi? saya kepada saudara. Hidup kekal itu, antikristus itu percaya Yesus utusan Tuhan atau percaya Yesus Tuhan? Jawab. Antikristus percaya Yesus itu Tuhan atau percaya Yesus itu manusia? Jawab. Antikristusnya, coba. Antikristus itu yang tidak percaya Yesus Kristus, yaitu Bang Suma. Oke, saya kasih dalil. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka muridku telah percaya, dan mereka percaya bahwa aku adalah rasul utusan Bapa. Berarti murid-murid Yesus antikristus, gitu? Hah? Murid-murid Yesus antikristus? Hah? Ada kesaksianku yang ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, kata Yesus, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus ini kesaksian antikristus, gitu? Hah? Semua mujizat, semua perkataan, semua tanda yang aku lakukan, tanda-tanda itulah, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus bersaksi dirinya adalah utusan. Dia adalah manusia yang diutus oleh Tuhan yang bukan manusia. Apakah Yesus bersaksi kalau dirinya antikristus? Hah? Sedangkan kamu berbicara Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Kamulah antikristusnya. Karena yang disebut antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu antikristus. Oh, kami mengaku Yesus datang sebagai manusia. Bullshit. Itu cara penipuan setan. Kau mulutmu mengatakan kami percaya dia ada datang sebagai manusia, tapi ada tetapinya, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Itulah bukti kau antikristus. Karena kamu menjilat ludahmu sendiri, kau meludahi mukamu sendiri, kau ngaca, habis itu kau ludahi, kena di wajahmu sendiri. Kau katakan antikristus adalah dia yang tidak menerima Yesus sebagai manusia. Oke. Awas Bang Suma. Umat Islam sampai kapanpun, umat Islam sampai kapanpun, Yesus tetap manusia, tidak pernah berubah menjadi hantu, apalagi Tuhan. Nah, sekarang saya balik kepada saudara Yosi. Saudara Yosi yang aku cintai, yang aku sayangi, yang aku kasihi. Aku tanya samamu, tolong tunjukkan sisi yang bukan kemanusiaan yang ada pada diri Yesus. Ketika dia di bumi, dia manusia. Posisi Yesus berada di manakah? Di bulan, di Mars, Jupiter, sampai dia bisa Tuhan. Silakan. Kalau di bumi selama 33 tahun, dia manusia. Sesakti apapun dia, ucapannya setinggi apapun Yesus, tetap manusia. Tidak bisa Anda bongkar itu, tidak bisa Anda bantai itu. Sekarang yang menghantarkan Anda, menghilangkan sisi kemanusiaannya itu pada saat Yesus di mana? Di bumi, di Mars, di Jupiter, di bulan, di matahari, atau di mana dia berada? Sampai Anda mengatakan, oh, Yesus itu adalah Tuhan. Ayo, silakan. Oke, terima kasih guru daku yang terbaik Bang Suma yang sangat pintar di dunia ini. Ketika Iya, Bang Suma sama-sama. mana Yang sisi kukasihi, Yesus saat silakan. ini?
Nah, ketika Yesus turun di dunia 2000 tahun yang lalu, itulah kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kami percaya Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga naik di surga. Tidak bisa membantah iman kepercayaan kami bahwa Yesus Berarti Anda adalah Tuhan. antikristus. Mati sekalianmu, mati sekalian pun bang semua, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke, Antikristus. Sudah selesai. Terima kasih. Anda sudah jujur. Antikristus. Udah kubuktikan bukan teman-teman? Saudaraku Kristen yang masih bisa sehat, kita sudah buktikan bahwa iman Kristen itu adalah iman antikristus. Itu udah jelas tuh. Udah selesai. Saudara Yosi, Anda rehat, Anda istirahat, Anda renungkan, Anda adalah antikristus. Sekarang mungkin ada saudara Zeus atau ada Dinda Ardiansa mau sampaikan. Silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Unda Juma. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, lanjut. Ya lanjut Guru Unda, saya nyimak dulu Guru Unda. Afan. Dinda Ardiansa, aku titip surat Roma 7 ya Dek, pelajari itu ya. Roma 7 dipelajari ayat berapa Guru Unda? Dari 18 sampai 25 itu dipelajari. Siapa, Atau dari Bang? 13 satu perikop. Tapi singkatnya, kita ini orang yang berakal, cukup data 18 sampai data 25 itu kita sudah bisa menumpuhkan ajaran yang dari barat ini. Kalau mereka ini adalah agama yang berdiri di atas hukum dosa. Roma 7 ayat nomor 18 sampai nomor 25. 18 25. Oke, saya catat dulu Guru Unda ya. Ya. terima kasih ya. Tunda ke Bang Lanjut Guru Unda. ya. Terima kasih ya. Iya, saudaraku Yosi antikristus. Hati-hati di jalan. Barang siapa yang mati dalam keadaan menuhankan Yesus, mati dalam keadaan sebagai antikristus. Siap-siap diusir oleh Yesus yang mulia. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Padahal aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, bermujizat pakai namamu loh. Enggak, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Karena kalian melantikku sebagai Tuhan. Padahal segala sesuatu yang aku lakukan, aku sudah bersaksi. Semua itu bukti bahwa aku utusan Tuhanku. Jadi kalau ada agama mensyaratkan untuk menjadi Tuhan kudu jadi manusia, lalu mati, bangkit dari kubur, baru jadi Tuhan, itu ajaran irrasional yang tidak bisa diterima oleh akal. Makanya sekali lagi saya katakan, Al-Quran itu lebih cerdas dari manusia. Makanya Al-Quran menundukkan manusia. Tidak bisa manusia menundukkan Al-Quran, tidak bisa. Al-Quran yang harus menundukkan manusia. Manusia sepintar, manusia sehebat apapun, ilmunya harus tunduk di depan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan Bible. Semakin orang itu semakin pintar menggurui Biblenya. Semakin orang itu blow on, semakin hebat mengajarkan Biblenya. Kalau orang yang pernah belajar Bible itu diam-diam baik, tidak mau turun berdebat. Kenapa? Karena dia sadar kalau dirinya lebih pintar dari Bible. Dia sadar kalau dia berbicara lebih pintar dari isi Bible, lebih mengerti, ya, lebih mengerti kalau dia berbicara daripada baca Bible. Makanya satu-satunya kitab yang dikitabkan oleh agama lain yang tidak dijadikan sebagai rujukan dalam pengajaran setiap saat seperti Al-Quran, dari bayi diajarkan huruf-huruf, pengenalan original teks Al-Quran, begitu besar dikaji Al-Quran sampai dihafalkan. Itu karena kenapa? Karena Al-Quran itu ilmu tertinggi. Tidak ada ilmu di bumi ini yang bisa mengalahkan Al-Quran. Maka Al-Quran percaya diri. Kenapa masjid itu menggunakan toah? Di mana-mana menggunakan toah. Karena Al-Quran adalah ilmu Tuhan pencipta langit dan bumi yang jauh lebih tinggi di atas seluruh bahasa di bumi ini. Yang jauh lebih tinggi di atas seluruh ilmu yang ada di atas muka bumi ini. Dan kenapa kemudian Bible mereka tidak dibacakan menggunakan toah? Karena akan banyak orang tersenyum ketika mendengarnya. Kenapa? Karena orang atau manusia
lebih pintar daripada coretan yang ada di situ, yang muncul di situ. Maka masuk akal tidak? Normal apapun agama kita, dikatakan ada Tuhan ke bumi, netek kepada manusia. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Dulu zaman Romawi berjaya, zaman Yunani berjaya, zaman Mesir kuno berjaya, India berjaya. Dewa turun ke bumi isap susu manusia itu biasa. Dulu. Bahkan orang bangga dulu kalau ada orang-orang yang sakti, bisa angkat batu, bisa makan Indomie satu bungkus sekali makan, satu dos, itu akan orang percaya dulu. Ini anak dewa pasti, ini anak dewa, ini anak dewa. Makanya banyak penyembahan kepada manusia, karena mereka menganggap orang yang diberi mukjizat ini dewa ini. Paulus ketika datang ke Paulus ketika datang ke Athena, begitu juga ketika dia ke Roma, dia dilantik jadi dewa Hermes. Karena memang kebiasaan orang-orang terdahulu, kalau ada orang sakti, dia katakan ini titisan dewa, ini anak dewa pastinya. Tapi apakah masih bisa diterima oleh ilmu pengetahuan yang seperti itu? Nggak bisa lagi. Kalau zaman sekarang ada orang kayak begitu, dibilangnya pesulap. Bukan Tuhan, tapi pesulap. Nah, itu dipertahankan di sebuah kitab, itu dipertahankan. Berbahagialah tetek yang engkau isap. Lalu di zaman modern sekarang ini, kita didoktrin yang ngisap tetek di situ Tuhan loh yang turun ke bumi. Apa enggak jadi lawak-lawakan bagi orang berakal? Nah, itu tertulis di mana? Di sebuah buku. Buku itu apa? Dianggap kitab yang mana maksudnya? Kitab suci. Dianggap sebagai apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan kok rendah begitu? Berarti Tuhan ini tidak pintar dari manusia. Sedangkan yang disebut firman Tuhan, kedudukannya harus jauh lebih di atas daripada perkataan manusia, sehebat apapun manusia itu. Kalau perkataan Tuhan lebih rendah daripada profesor, maka profesor tidak lagi sembah Tuhan. Kenapa? Profesor lebih pintar daripada Tuhan. Ngapain profesor sembah Tuhan? Oh, ilmu Tuhan lebih rendah daripada profesor. Tapi kalau masih ada profesor yang menjalankan kemudian sumber daya manusia yang ada pada dirinya dengan keilmuannya, tetapi dia masih sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi, berarti profesor itu mengakui bahwa aku dengan ilmuku, dengan kemampuanku, daya cipta dan karya yang aku punya, tidak mampu melawan kehebatan kalamullah yang muncul di kitabku. Maka siapapun aku, profesor dari bidang ilmu apapun aku, ilmuku masih cetek dibandingkan Tuhanku yang tertulis di dalam kitabku. Berani nggak profesor-profesor yang beragama Kristen mengucapkan itu? Sehebat apapun aku menemukan pesawat, menemukan helikopter, menemukan komputer, ilmuku tinggi, tetapi ilmu Tuhanku di dalam Bible jauh lebih tinggi. Berarti profesor itu udah mulai gila tuh. Bagaimana mungkin seorang profesor mengatakan